Ya, selamat pagi untuk teman-teman pecinta rempah. Nanti di belakang sana ada perakaran, khusus perakaran. Namun sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin bagi penonton saya yang merayakan dan subscriber saya yang merayakan. Minal aizin wal faizin. Oke, lanjut perakaran. Coba diperhatikan akar dari pohon kemukus ini. Diperhatikan dulu, nanti tak kasih tahu penjelasannya. Nah, mirip dengan akar vaneli, karakternya mirip dengan akar vaneli. Nah, ini akar baru. Oke, terus turun ke bawah, terus turun ke bawah. Nah, ini akar terus dan terus. Tuh. Oke, sebelum dibahas lebih lanjut, nah, bibit yang seperti apa sih yang bisa mengeluarkan akar, ya, akar sekundernya seperti ini? Bibit yang seperti apa yang bisa mengeluarkan akar sekundernya seperti ini, atau yang adaptasi perakarannya kuat, mandiri, itu bibit yang seperti apa? Nah, satu bibit itu dari biji paling bagus di perakarannya. Yang kedua, bibit dari sulur tanah. Nah, bibit dari batang pohon tidak bisa mengeluarkan akar sekundernya seperti ini, tidak bisa. Nah, keuntungan daripada ketiga bibit tersebut diantaranya adalah satu, bibit dari biji. Nah, akar serabut yang ke dalam itu memiliki titik atau akar yang sangat banyak. Beda halnya dengan bibit dari batang pohon, itu lebih sedikit. Nah, yang kedua, bibit dari biji atau bibit dari sulur tanah mempunyai kemandirian seperti di awal video tadi, yaitu mengeluarkan akar sekunder ketika akar yang sudah ada di dalam tanah itu merasa kurang atau merasa terganggu. Nah, keseimbangan yang harus kita lakukan atau perawatan, yaitu dengan cara, nah, ini ranting-ranting ini dibersihkan, kemudian dikubur dengan tanah lapisan atas atau topsoil. Nah, nantinya perkembangan kedepannya biasanya itu seperti ini. Ini akar yang masih kecil, ya, bisa dilihat, bisa dipahami. Nah, ini akar yang masih kecil, ini besar, kecil itu berarti urutan, intinya urutan. Perkembangannya sesuai pola tumbuh atau waktu tumbuhnya masing-masing. Nah, ini bercabang-cabang dan dengan berjalannya seiring waktu maka akan besar seperti ini. Nah, ini sama ini. Nah, ini sama ini tumbuhnya ini dulu, ini kemudian baru ini. Cuman waktunya nggak begitu lama. Terlihat jelas ini sama ini jadinya sama, malah hampir besar ini.
sedangkan yang ini batang pokok utamanya, batang pohonnya itu lebih besar. Nah, kemudian di keduanya ini mungkin terhimpit ya, bahasanya terhimpit pohon mahoni ini tajarnya, sehingga ini terancam. Nah, dia mengeluarkan akar yang baru nih. Nah, ini apabila ini segera mendapatkan tanah turun, nah intinya turun, dia mendapatkan tanah, dia akan segera berkembang. Terus kita naik lagi ke atas ya. Nah, sebagai contoh ini. Oke, belum jelas, maaf. Nah, sebagai contoh ini dia turun, terus turun ya. Ini tembus ini mah, kawan-kawan, ini tembus. Nah, ini urutannya sama ini ya. Nah, ini turun. Nah, dia terputus di sini, mungkin karena pemotongan rumput atau apa. Dia juga seperti batang pohonnya, terpangkas dan keluarlah 2 perakaran. Terus, nah dia turun lagi ke dalam tanah. Nah, ini harusnya dikubur, paling gagak segini. Terus kita naik lagi melihat yang masih muda. Nah, ini akar-akar muda ini yang nantinya akan menjadi penerus pencari nutrisi ya, penerus pencari nutrisi. Nah, kemudian sebelum sampai di tanah, kadang ada pertanyaan apakah akar tempelnya itu memakan pohon yang dirambati atau enggak. Itu iya, cuman beberapa persen. Nah, seperti ini. Dia mencari nutrisi di area tajar. Nah, jadi kenapa beda tajar beda hasil? Mungkin nutrisi yang terkandung di lapisan kulit tajar itu berbeda-beda. Oke, masih di satu tajar, yaitu bibit dari sulur tanah. Silahkan disaksikan. Nah, itu perakaran sekunder yang sudah mulai pada turun. Nah, seperti ini. Nah, ini nih, ini perakaran sekunder namanya, yang sudah mau turun. Ini bibit dari sulur tanah semua. Nah, ini ya, ini yang sambungan melada. Ini ya seperti itu. Di sini tetap terserang perakaran, nggak terserang ya. Kalau melada nggak terserang, tapi sebatas ini tetap terserang. Mungkin harus tinggi nyambungnya, nanti kita bahas. Oke, ini adalah kemandirian dari bibit sulur tanah atau yang dari biji. Itu 11-12 lah bedanya untuk di perakarannya. Nanti kita cek yang bibit dari batang pohon ya. Berikutnya adalah bibit dari batang pohon. Oke, namun sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin lagi untuk teman-teman yang menonton video ini, beserta teman-teman yang sudah mensubscribe serta menjadi penonton setia saya. Dari saya ucapkan minal aizin wal faizin buat teman-teman yang merayakannya. Nah, oke, ini adalah bibit yang dari batang pohon atau panjat utama. Ini. Nah, silahkan disaksikan untuk perakaran dulu. Nah, perakaran beda ya dari yang tadi ya, jelas beda. Lebih mandiri yang dari biji dan dari sulur tanah. Nah, ini perakarannya modelnya seperti ini. Beda.
Namun ada kelebihan daripada bibit dari panjat utama atau batang pohon. Oke, kelebihan pertama, walaupun keluar sulur di permukaan tanah, ini permukaan tanah, dia tidak sulur cacing, tapi dia langsung beranting. Ya, langsung besar seperti ini, langsung beranting. Nah, inilah keuntungannya. Dan keuntungan keduanya adalah saat keluar sulur, nah pas posisi akar seperti ini akar aktif yang apabila dalam beberapa waktu tidak mendapatkan asupan nutrisi atau nempel di tanah atau kayu lapuk dan sebagainya, dia akan menghitam seperti ini. Nah, ini kalau dicangkok jos ini buat bibit. Nah, seperti itu kelebihan dari bibit dari panjat utama atau batang pohon. Ya, ini satu pohon, tapi setelah saya pelorot keluar yang dua ya. Nah, sebelahnya itu satu. Nah, ini akar-akar mati ini. Nah, itu dia. Ini untuk perakaran di batang pohon, bibit dari batang pohon. Ya, perbedaannya biar jelas. Nah, seperti ini. Walaupun ini salah satu kelebihannya, walaupun dia bersulur di bawah sini, langsung mengeluarkan ranting buahnya. Nah, seperti ini. Itu kelebihan bibit dari batang pohon. Oke, nanti kita bahas sulur yang dari sulur tanah ya. Oke, kelebihan yang keduanya adalah dia bisa berbuah rendah seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, senangnya itu ketika dia sudah berbuah di posisi rendah seperti ini. Oke, kita sudah berada di perakaran atau sulur-sulur tanah ya. Bibit yang dari sulur tanah, sulurnya seperti apa. Nah, bibit dari sulur tanah atau biji, walaupun batangnya sudah besar, yang dikeluarkan tetap berupa sulur tanah seperti ini. Ini sulur tanah seperti ini. Nah, ini kalau mau ditanam, kebetulan ada request juga kemarin bibit dari sulur tanah, nanamnya gimana, mau libengnya gimana. Nah, ya pilih yang seperti ini. Ada akarnya seperti ini, jangan diputuskan akarnya, ibaratnya dicabut perlahan. Simpelnya itu dipotong segini, kemudian ditanam. Waktunya awal musim hujan. Nah, kita bahas masalah ini dulu ya, perakaran. Nah, seperti ini. Walaupun batangnya besar, tetapi sulurnya tetap sulur tanah. Itu kekurangan yang pertama kalau bibit dari sulur tanah. Yang kedua, dia mempunyai waktu yang lebih panjang untuk mengeluarkan buahnya. Nah, ini dia, ini sudah buah. Nah, bisa diperpendek dengan cara atau upaya kita adalah memangkas, sering-sering memangkas. Di video sebelumnya sudah ada ya, untuk memperpendek. Nah, ini berikutnya bibit dari batang pohon. Bibit dari batang pohon langsung saya tanam di lahan. Ini perakarannya beda, jelas beda. Ini kelewat pangkas, tapi sudah beranting. Nah, seperti ini. Oke, kemudian saya tadi menyebutkan bibit melada ya. Oke,
kita bahas mumpung ada. Saya nggak tahu ini kesalahan apa yang saya lakukan, nggak tahu. Bibit sambung melada. Nih, buahnya banyak tapi langsung kelenger. Saya juga bingung. Nah, bibit sambung melada ini sudah lama teman-teman, maksudnya sudah adaptasi, harusnya ini sudah nyatu, kemudian dia merambat naik terus ke atas. Nah, ini yang diserang. Kalau di tempat saya itu enggak di bawah, titik penyerangannya itu ada di sini, jamurnya, penggerak batang. Nah, inilah salah satu hama yang saya curigai itu penyebarannya melalui kaki serangga. Nah, ini yang akan sangat sulit diatasi. Nih, yang ke atas mati ya. Ini padahal buahnya banyak. Ini yang sebawah, yang ranting sebawahnya tadi itu masih hidup seger buger nih. Nah, itu seperti itu keadaannya teman-teman. Ini bukan hanya ini, ada lagi. Nah, ini itu yang tadi, ini yang sekarang. Saya tetap curiga dengan serangga yang membawa hama ini. Masalahnya apa? Ini selalu di atas. Kalau busuk pantogen dan sebagainya itu di bawah. Nih, batasnya yang kena itu di sini. Ya, kemudian yang bawah itu masih sehat. Bahkan masih ada tunas baru tuh, mau keluar tunas baru. Nih yang bawah ini yang sudah agak gede tunasnya tuh. Nah, kelihatan kan? Ini sambungannya di sini. Ini tunas baru. Ini tunas baru. Dia tetap mau bertunas, tapi karena terserang di sini. Ini solusinya adalah dipotong langsung segini. Ini jangan dibiarkan, ini harus dipotong supaya tidak menular ke bawah, dan di bawah itu masih bisa tumbuh kembali. Ini yang sangat sulit dikendalikan di sini adalah hama yang keluar atau yang ditularkan melalui serangga. Nah, ini adalah bibit dari sulur tanah, di mana banyak yang bilang sulur tanah tidak bisa berbuah di titik rendah atau di ketinggian tertentu, ya harus tinggi ya, intinya seperti itu. Ini tidak, ini sudah tak buktikan. Mari kita buktikan bersama-sama bahwa ini bibit dari sulur tanah. Tadi sudah saya jelaskan mengenai perakarannya, dan ini nyatanya ya. Nih, oke, ini udah pasti ketahuan ini sulur tanah atau sulur atas atau batang pohon. Nah, ini jelas sulur tanah ya. Ini sulur tanah berakar sekunder, dan ini monggo dilihat perakarannya seperti ini. Tuh, yang lagi adaptasi baru banyak sekali. Nah, ini tuh sampai kayak kabel PLN, bundet-bundet nggak karuan akarnya. Nah, monggo disaksikan.
betapa mandirinya perakaran dari sulur tanah ya, bibit dari sulur tanah. Oke, nih di sebelahnya tuh akarnya bagus sekali dan sangat mantap lah, ibaratnya seperti itu. Tuh, perakaran yang luar biasa. Jadi kalau dipahami itu mendingan sulur tanah sih, dia mandiri. Tapi ya ada juga sulur tanah yang mati, bibit dari sulur tanah yang mati, bibit dari batang pohon yang hidup masih ada juga. Nah, ini kalau dilihat dari samping sini, ini enggak terlalu tinggi, tapi tetap buat teman-teman disarankan tajarnya tetap tinggi atau mau mode ke samping. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Cukup sekian dari saya. Bagi yang kurang jelas monggo dikomentari. Oke, terima kasih. Dan buat teman-teman yang merayakan, saya ucapkan minal aizin wal faizin. Dari saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak. Terima kasih.